Nah, bagi bapak dan ibu-ibu sekalian, mungkin ini udah menjadi suatu apa ya tema yang eh, agak-agak menantang nih gini karena ternyata meskipun DBD ini kasus yang cukup besar ya di Indonesia ya. Kalau misalnya berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan bahwa tahun 2024 di Indonesia tuh kasus CBD tuh hampir lebih dari 1.400 orang meninggal karena DBD gitu ya. Nggih. Eh, Maaf, ini ada yang suaranya keluar dulu ya. Oke. Nah, tapi seringkali walaupun misalnya kasusnya tinggi kayak gini, masyarakat kita atau warga kita masih nganggap bahwa ini penyakit biasa gitu loh, sehingga eh, warga tuh masih enggan gitu melakukan pencegahan sarang nyamuk gitu kan. Alasannya kadang-kadang mereka nggak mau atau misalnya nggak kenapa-napa gitu. Intervensinya juga udah ada sebenarnya yang dilakukan ya untuk mengatasi DBD ini gitu dengan melakukan 3M. Kemudian ada penyebaran nyamuk Wolbachia sama imunisasi DBD gitu. Tapi itu tadi masyarakatnya ya eh, masih enggan itu untuk melakukan pencegahan gitu kan. Padahal dan lucunya lagi kadang-kadang ya kalau misalnya kita lihat ya reaksi masyarakat ketika menghadapi kasus DBD, orang meninggal karena DBD terkadang terlihat lebih biasa dibandingkan misalnya orang meninggal atau mengalami musibah dari penyakit lain gitu. Nah, ini kira-kira gimana nih bagi para jumantik atau para guru untuk bisa meyakinkan warga atau mengedukasi warga atau juga murid-murid di sekolah gitu ya untuk bisa mau melakukan pencegahan DBD ini. Nah, hari ini kita akan bahas itu bersama Pak Risang nih. Kalau gitu waktu dan tempatnya saya persilakan kepada Pak Risang. Thank you Mbak Yesi buat pengantarnya. Teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Moga-moga warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. moga-moga sehat semua ya. Ini kalau yang bicara tentang DBD ya, yang tadi diantar oleh Mbak Yesi, itu sebetulnya percobaan awal menggunakan metode KAP yang sifatnya perorangan. Yang kemarin saya bagian dalam grup ya, itu PowerPoint draft awal lah itu KAP 30. KAP 30 itu fokusnya di apa namanya di edukasi perorangan, bukan di kelompok ya. Di kelompok juga ntar kita perlu kembangin lagi ya dari yang sudah ada gitu. Tapi yang jelas kalau yang perorangan ini memang kita harus perlu penekanan lebih lanjut karena kebanyakan di lapangan ya khususnya buat teman-teman edukator, Promkes, Bu Bidan, apa namanya kader juga ya. Kesempatan buat edukasi yang sifatnya perorangan ternyata lebih besar ya, lebih banyak ketimbang yang kelompok. Yang kelompok pun ya kalau kelompok misalnya kita diundang ke acaranya PKK misalnya ya, pertemuan rutin PKK. Nah, itu mungkin sifatnya kelompok ya. Tapi yang kayak gitu-gitu kan jarang ya. Kalaupun ada yang rutin itu yang posyandu, kumpulan posyandu. Nah, di kumpulan posyandu itu pun sebetulnya bukan kelompok yang ideal ya. Kita asumsikan tuh kelompoknya lebih ke kelompok yang kurang terorganisir. Jadi untuk menerapkan seluruh teknik-teknik yang di kelompok agak terbatas memang. Nah, kecuali guru ya. Teman-teman guru sih udah itu memang approach-nya sangat di kelompok, di kelas ya. Dan di kelas itu kan kelompok yang terorganisir, jadi lebih mudah untuk menerapkan teknik-teknik kelompok. Nah, si Jumantik ini itu awalnya dibuat di apa di perorangan. Kenapa? Karena ada apa namanya? Ada adopsi perilaku yang berbeda dari yang diharapkan. Maksudnya gini loh. Ini cerita sebenarnya berawal dari cerita kawan.
kawan itu di puskesmas, kebayoran lama kalau nggak salah ya, itu pernah cerita, "Risang, saya kemarin itu, apa namanya, PSN ya, pemberantasan sarang nyamuk, sama kader-kader, terus di satu rumah, dia itu ngecek-ngecek, terus dilihat ada vas bunga yang ada jentiknya, terus dipanggil itu si ibu, "Bu Bu, sini Bu." "Oh iya Bu Bidan, ada apa?" Disenter-senter kan, tuh lihat tuh Bu tuh, ada jentiknya tuh Bu. Kaget si ibunya, "Waduh, kok bisa begini? Aduh, Bu Kadar sini Bu Kadar." Dipanggil kadernya, "Bu Kadar gimana sih? Tuh lihat tuh, tuh, ada jentiknya." "Ayo bersihkan Bu Kadar." "Oh iya Bu, saya bersihkan." Dibersihin, ya kawan kami mah kaget ya, "Astagfirullah kok bisa gini jadinya?" Ya saya bilang, bisa jadi kayak gitu dong." Kenapa? Ya karena kadernya kerajinan PSN, bukan tugas kader sebenarnya melakukan PSN di rumah itu. Datang-datang, tok tok tok, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Oh, Bu Kader silakan Bu Kader, masuk Bu Kader." Lalu Bu Kader periksa-periksa gitu, ada yang sampai seluruh rumah, 15 menit selesai lalu bilang, "Pak, sudah kami periksa Pak, aman Pak." "Oh, terima kasih Bu Kader ya. Minggu depan datang lagi Pak Bu Kader ya." "Iya baik Pak, siap." Terus pergi aja gitu. Kader itu tugasnya bukan itu. Saya bilang ya, juga sama teman-teman Jumantik, kader itu tugasnya ngobrol, ngobrol. Kenapa ngobrol? Iya ngobrol penting, bukan periksa-periksa. Ya kalau sekarang misalnya udah kadung kerjanya meriksa-meriksa PSN, ya ya udah 50-50 lah, ngobrol 50%, periksa-periksa 50%. Kalau satu rumah 10 menit, ya berarti ngobrol 5 menit, periksa-periksa 5 menit. Loh kenapa begitu? Nah ini teori yang kemarin itu, kalau ngobrol nanti bisa akrab, akrab bisa ngajak gitu. Kalau misalnya nggak akrab agak susah ngajak. Kalau akrab tanpa ngobrol gimana gitu. Kecuali kalau ada hubungan saudara, hubungan apa, kan nggak bisa. Makanya kuncinya di ngobrol. Nah ini sebenarnya, apa namanya, model yang 3.0 ya, KP 3.0 dulu pertama kita coba di sini dan, apa namanya, menurut cerita sih ya lumayan, yang penting ngobrol dulu lah gitu. Nah saya mau, ingetin aja ke teman-teman kerangkanya, nanti setelah itu kita belajar pesannya. Jadi sebenarnya sih gitu doang gitu, apa, belajar kerangka terus pesan. Nah ini, apa namanya, model yang ada di Jumantik ini, itu belum eksplisit ngomongin kerangka yang kemarin kita bahas. Coba ya, supaya supaya bisa dibandingkan. Kalau kerangka yang kita bahas itu tapi diaplikasikan sama, bentar ya. Jadi kalau kerangka yang kita bahas ya nanti aplikasi ke sana. Jadi yang ini ya, ini sorry udah acak-acak lagi. Jadi sebenarnya si fokusnya di sini ya. Ini 2 ini ngobrol, yang pertama aja ngobrol, ada 3 ngobrol lah. Di kemarin tuh dapat masukan supaya nggak terlalu ribet gitu ya, nggak terlalu kompleks, dibuat sederhana aja. Yang penting ngobrol, ngobrol akrab. Terus kalau setelah itu baru ngobrol masalah, baru ngobrol solusi, baru ngobrol kesepakatan. Ngobrol akrab, ya ngobrol apalah gitu ya, yang disukai oleh, tuan rumahnya. Nggak ngerti, nggak usah khawatir, kita tugasnya cuma nyambung doang. Nyambungnya bukan hanya kata-kata, tapi juga tanpa kata-kata. Punya waktu lebih banyak, ya udah bisa masuk ke yang lain, entah persamaan, simpul, atau apa gitu ya. Tapi intinya adalah ketika ngobrol, harus ada indikator bahwa ngobrolnya itu sudah mulai menghasilkan keakraban maksudnya. Lihatnya di mana? Kuncinya cuma tektokan aja. Udah tektokan belum? Verbal nonverbalnya udah tektokan belum? Dia udah bertanya balik belum? Kita nanya-nanya tentang dia punya motor misalnya, terus kita tanya motor barunya, baru nih motornya." "Iya nih Bu Kader, listrik Bu Kader." "Oh listrik, emang nggak pakai bensin ya?" "Ya enggak lah pakai listrik." Gimana nih tuh?" "Dicolokin."
berapa lama? Udah ngobrol lah gitu ya, harganya berapa? Udah ngobrol lah gitu. Kalau misalnya ngobrol itu berhasil, bukan interogasi seperti di polisi, maka orang itu kan nanya, "Kalau Bu Kadar udah nyoba belum mobil listrik?" "Wah belum, saya masih pakai motor bensin, belum pakai motor listrik," misalnya. Nah itu artinya udah mulai ngobrolnya akrab gitu ya, atau dia semakin terbuka juga, "Iya sih saya juga sebenarnya, nggak ini banget motor motor listrik, cuma gimana ya, bensin sekarang udah kacau nih bensinnya, buat berebet," atau di Jawa Timur gitu ya. Nah tapi ini kalau misalnya indikator ini sudah terpenuhi, maka next step ke ngobrol masalah itu bisa dilakukan ya. Kalau untuk DBD, itu pakai model yang ini nih, eee, yang mana ya? Nah model kan kasus harus nyebarin kasus, harus ngasih tahu ada kasus, karena kuncinya di sini. Kalau ada kasus baru orang perhatian, kalau enggak, nggak perhatian dong. Karena DBD itu yang tadi Mbak Yesi sampaikan itu udah jadi biasa gitu, biasa. Kita harus angkat ada kasus dan kasus itu bisa menarik di perhatian dia atau kekhawatiran dia, itu lebih bagus. Jadi untuk itu kita kasusnya jangan kasus angka, ada lagi yang kena DBD, ada 3 tahun ini atau 3 bulan ini, itu angka nggak ada wajah, kalau nggak ada wajah nggak ada emosi. Kita harus kasih wajah walaupun wajahnya tidak terlihat benar gitu, walaupun nggak ada alamat persis, tapi harus ada wajahnya. Supaya apa? Supaya orang mulai memperhatikan, kalau enggak ya nggak diperhatiin. Udah dengar belum? Ada Pak Direktur loh meninggal loh, karena DBD." "Direktur?" "Iya, direktur perusahaan." "Yang di mana rumahnya?" "Lah agak jauh tuh di kompleks sebelah sana." "Oh, meninggal dia, meninggal." Nah, kasus itu satu. Kasus apa lagi? Kasus yang sifatnya banyak juga boleh. "Udah dengar belum? Ada ada 10 siswa di satu sekolah kena DBD." Wah, "Oh 10? Banyak amat." "Iya, harus ada kasus, kalau nggak ada kasus, nggak ada perhatian, nggak ada kepedulian, nggak ada kekhawatiran." Gitu ya. Nah, dari situ kemudian masuklah pesan-pesan ya, setelah menjelaskan kasus gitu, atau memantik perhatian orang dengan adanya kasus, baru kita bicara tentang pesan. Nah, kalau pesannya DBD, itu mulai dari, "Bukan apa-apa sih, DBD itu nipu." Jadi DBD itu menipu. Mulai dari situ. Ini sih belum begitu jelas ya, tapi entar kayaknya harus saya perbaiki deh. Tapi setelah dicoba-coba sama mana yang kedua nih ya, dicoba-coba sama, guru, dicoba-coba sama siswa, ada PMR, ada SBH, dicoba-coba sama kader, oh iya ya orang nggak tahu kalau DBD itu menipu, dan kalau menipu itu kayaknya yang bisa buat orang memperhatikan lagi. Nah ya yang kedua ini, "Iya DBD soalnya nipu sih." "Nipu gimana?" "Iya nipu, demamnya bukan demam biasa. Orang kena virus dengue itu yang dari nyamuk, terus kemudian dia panas panas panas, badannya panas, demam tinggi, bisa sampai 40 derajat, kepalanya pusing-pusing, badan retak-retak, mual. Nah, tapi di hari kelima, tiba-tiba hilang, udah nggak panas lagi, dipikir udah sembuh, terus pergilah ke sekolah, pergilah kerja, taunya itu jebakan, masuk di masa kritis, kalau nggak cepet ditolong, wah bisa lewat. Nah itu cerita awalnya. Setiap dilontarkan cerita itu sebagian besar warga akan tanya, minta dielaborasi.
Ini salah satu salah satu cara, apa, tanda pancingan cerita itu berhasil, itu ada permintaan untuk elaborasi. Jadi kayak misal kita ngobrol sama orang gitu ya, kita ngasih pancingan aja, "Wih, gila lu dia gajinya naiknya gede banget itu gaji saking, apa, naiknya gede banget, wah itu dia bisa beli motor tiap hari tuh." Tapi kan nggak jelas kan ceritanya. Kita tahu orangnya, tapi kita nggak tahu banyak, tapi kok dibilangnya gaji naik. Itu cerita pancingan, karena kebanyakan kita kan nanya, "Emang kerja di mana sih?" Oh, itu ketika nanya, itu berarti kita bisa melanjutkan ceritanya. Sama dengan DBD juga gitu, ketika kita bilang, nipu, taunya jebakan, di hari kelima sembuh, taunya itu cuma perasaan dia aja, sebelum masa kritis. Orang akan tanya, "Emang emang kok bisa gitu?" Wah, gitu ya, "Emang ada apa sih? Kok bisa gitu? Emang sebetulnya apa?" Nah, barulah kemudian si ibu kader, bu guru, mau SBH, PMR itu mulai dengan cerita yang lebih lengkap. "Soalnya gini loh Bu," nah ini saya dapat dari dokter Basra nih, pola ceritanya nih. Soalnya gini loh Bu, kan DBD itu, kan, virus dengue itu ya yang dibawa sama nyamuk. Dia itu nyerangnya pipa-pipa dalam tubuh, seperti pipa air di rumah gitu, dibuat bolong-bolong, dibolongin, sehingga bocor. Makanya itu kulit itu ada bintik-bintik merah yang kalau kita tekan tidak hilang. Nah, itu bocornya di dalam tuh, merah-merah tuh ya, darahnya keluar. Nah, dia memang nyerangnya pipa-pipa. Oh gitu, iya. Nah, makanya kan kalau bocor itu harus ada, penambalnya segera kan. Nah, penambalnya itu namanya trombosit. Nah, karena bocornya banyak, trombosit yang dipakai juga banyak. Makanya jumlah trombositnya jadi sedikit. Nah, karena bocornya semakin hari semakin banyak, ya. Nah, cerita di hari keempat gitu menuju hari kelima itu bocornya udah saking banyak, kan namanya bocor banyak kan cairan keluar. Kalau cairan itu mengenai yang panas kan jadi adem kan, makanya tubuh jadi adem, tidak panas lagi. Tapi itu bukan sembuh, tapi karena bocornya banyak, keluar tuh cairannya. Nah, cuma problemnya adalah ketika bocornya banyak, seperti pipa di rumah kalau bocornya banyak, air bisa naik nggak tuh ke lantai 2? Kan nggak bisa kan, dia nggak bisa naik ke lantai 2 karena tekanannya kurang. Makanya, ketika bocornya banyak gitu, tubuhnya jadi turun suhunya, tapi juga tekanannya tuh turun. Bisa syok itu, tubuhnya syok gara-gara darahnya nggak bisa naik. Nah, itu yang kebanyakan membuat orang lewat. Kan lengkapnya cerita kayak gitu tuh, orang mulai ngikutin, oh gitu. Cuma tugas kita kembali lagi waktu cerita ya, waktu cerita pesan ya, ingetin ya, mau masalah ataupun mau solusi, orang kita buat paham, satu, yang kedua kan semua yang urusannya dengan elaborasi, dibuat paham, dirinci ya, terus dibuat visualisasi, bisa digambarkan, dibayangkan dengan cerita-cerita pipa-pipa tadi itu, terus, untuk masuk ke ujungnya kan hafal ya, itu harus ada repetisi. Jadi repetisinya kalau saya sih pakai yang, DBD itu demamnya menipu. Orang harus hafal itu kata-kata itu, DBD demamnya menipu, DBD demamnya menipu. Jadi gimana Bu, DBD itu demamnya bukan demam biasa ya, demamnya gimana? Menipu ya Bu Kader ya? Iya, menipu. Itu harus dihafal. Supaya apa? Supaya nanti ketika dia ngalami DBD dia langsung ingat, "Oh demamnya menipu nih." Ya. Nah udah gitu,
Entar pesan-pesan tuh ada pesan yang lain lagi nanti tergantung dari alur percakapan. Kalau dia bilang misalnya, "Wah untungnya saya udah kena nih, jadi nggak perlu khawatir ya Bu Kader ya kalau kena lagi." "Iya Pak, kalau Bapak udah kena misalnya ya, kena sekali, maka tubuh Bapak itu akan jadi kebal Pak, karena para pendekar dalam tubuh udah pernah berantem sama virus DBD." Nah, cuma virus yang, berantem kan cuma satu jenis Pak, sementara sesungguhnya ada 4 jenis. Jadi misalnya nih Bapak kena DBD nih, taruhlah kena DBD yang jenis yang pertama. Nah, sehingga nanti kalau ada virus yang jenis pertama lagi yang masuk, para pendekar dalam tubuh udah siap, udah ngerti, jurusnya kayak gini lah, ajar, kalah lah mereka, gitu. Tapi kalau yang masuk jenis yang lain, ini problemnya, Pak. Ketika masuk jenis yang lain, para pendekar dalam tubuh bukannya menghadang, melawan, bukan, tapi mempersilahkan. "Oh, saudara jauh, silakan silakan masuk." Malah dipersilahkan masuk. Akibatnya apa? Akibatnya malah jadi fatal karena tidak dijagain, tidak dilawan, tapi malah dipersilakan masuk, kehancurannya jadi lebih fatal. Nah gitu ya. Nah itu cerita-ceritanya. Terus kemudian ada cerita-cerita pendukung terkait sama nyamuk. Nah ini ketika masuk itu biasanya ke ranah ngobrol solusi. Tapi jaganya kan gampang sebenarnya bukan ya? Iya gampang, cuma PSN aja. Udah masuk cerita tentang PSN. Tapi kan untuk masuk cerita itu kan kita harus kasih background dulu waktu di masalah gitu. Supaya orangnya paham dan lebih takut dikit lah gitu ya. Jadi yang pertama ini termasuk dalam rasa khawatir sebenarnya ngobrol masalah nih, terus ngobrol tentang solusinya, semua kan cuma PSN aja bukan iya, cuma PSN aja dengan 3M, misalnya nih. Kalau 3M itu kan, larinya dari mutus siklus kehidupan gitu ya, logika biasalah gitu. Dia kan hidupnya, apa namanya, sekian hari gitu, 15 hari misalnya. Tapi kalau misalnya telur-telurnya, jentik-jentiknya ya, itu kita hilangkan, ya entar dalam 15 hari dia selesai gitu, sehingga tidak berlanjut siklusnya. Nah, terus kalau nyamuk Wolbachia, itu biasa kami ceritakan kayak gini, itu para ahli kan mempelajari kalau 60%, 60% ya, atau lebih serangga itu mengandung bakteri Wolbachia. Ini herbal nih, jadi ada di alam. Nah, serangga yang mengandung Wolbachia itu dipelajari, kok tidak ada virusnya, jadi cuma ada bakteri itu aja, virusnya kemana nih? Jangan-jangan nggak bisa bawa virus, maka di maka dicoba, "Ini ada apa nih?" Dicobalah bakteri itu ditempelin di nyamuk Wolbachia. Beneran ternyata ketika ditempelin bakteri Wolbachia, itu virusnya, virus dengue yang biasa dibawa-bawa sama nyamuk, itu tidak berkutik. Nggak berkutiknya gimana? Kelaparan, karena makannya diserobot sama bakteri Wolbachia, sehingga dia kelaparan dan kalau itu pindah ke manusia melalui gigitan nyamuk nggak berbahaya karena virusnya sudah lemah banget. Terus kalau nanti dia pindah lewat telur gitu, atau sorry bertelurnya, Aedes aegypti yang mengandung Wolbachia, maka telur itu tidak akan menetas. Jadi lebih mudah itu, apa namanya, membunuh atau menghentikan siklus nyamuk, gitu. Jadi kalau yang nyamuk Wolbachia itu penekanannya lebih ke solusi herbal kalau saya sih, karena itu sudah ada di alam gitu ya. Imunisasi gimana? Imunisasi yang biasalah gitu ya, cerita biasa. Cuma untuk yang DBD ini kita tekankan, kalau pakai imunisasi Pak, maka kebalnya bukan hanya satu, tapi sekaligus 4 jenis. Karena di situ mengandung, lawan tanding untuk, 4 jenis itu. Makanya kalau diimunisasi, 2 kali kan gitu ya, beres tuh, anak akan kebal terhadap semua jenis, demam berdarah. Eee, Kalau sementara ini kan cuma Jakarta aja ya yang
mulai uji coba gitu, bahkan bukan uji coba lagi ya, pilot ya, pilot. Itu saya selalu nekanin, saya bilang, "Ini cuma Jakarta aja nih yang bisa nyediain, pemerintah pusat pun nggak bisa, apalagi pemerintah daerah lainnya. Kenapa? Karena cuma Jakarta yang punya uang." "Oh, karena mahal nih." Terus satu shot kalau di swasta bisa 7,5, kalau 2 1,5 juta, mana ada yang mau bayarin 1,5 juta. Nah, tapi di Jakarta beruntung kita, pemerintahnya mau nyediain uang untuk itu. Nah, cuma nah masuk nih ke vaksin hoaks. Kita bilang, cuma ya gini, nggak semua orang suka, nggak semua orang suka, ya ada yang iri lah, ada yang apa. Makanya nanti ketika imunisasi DBD sudah meluas, pasti ada orang yang mengatakan, "Ya enggak," yang mencoba membuat anak-anak kita atau orang tuanya nggak mau diimunisasi gitu. Nanti dibilang beginilah, begitulah, begini, itu namanya memvaksin orang, anti hoaks gitu. Kok bisa begitu? Ya karena kita udah beritahu dulu di depan, bahwa akan ada orang yang bilang begini begitu. Bahkan sebetulnya kalau kita udah tahu persis orangnya siapa, saya juga udah ngomong sih kalau di forum-forum itu saya ngomongin aja, "Nanti ada tuh mantan menteri kesehatan, pastilah dia ngomong begini begitu begini begitu." Sebutin aja. Kenapa begitu? Karena nanti waktu warga mendapatkan, informasi yang menyesatkan, "Oh, mantan menteri itu ngomong begini-begini." Eee, belum pesannya itu masuk dipikirkan, itu langsung teringat, "Oh iya ya, dulu di kelurahan tuh ada yang bilang bahwa nanti akan ada omongan begini begitu sama," contohnya salah satunya adalah, "Bu mantan menteri akan bilang begini begitu." Ini dia nih. Jadi tidak tidak mempan lagi dia. Dia langsung nggak terima, dia langsung, nggak percaya deh, ini bohong nih, gitu. Gara-gara kita sudah memvaksin di awal, ya, gitu. Nah, jadi sebenarnya gini, terus kalau 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 apa namanya, kalau si DBD, apakah kemudian akan ada, pemeriksaan, sarang nyamuk PSN dilakukan atau enggak? Nah, dalam konteks sekarang yang kadernya udah kadung aktif, maka tetap jadinya, yuk ketika ngomongin tentang PSN misalnya, "Oh yuk kalau gitu kita periksa yuk Bu Kadir, ayo ayo kita periksa, ayo Bu kita periksa." Cuma meriksanya jangan semua, meriksanya harus di area tertentu dengan perimeter yang spesifik lah. Misalnya di, bagian belakang rumah, misal ada bagian misalnya luasnya 5 kali 5 atau 5 kali 7, nah di situ aja udah. Terus setelah selesai, Bu kadernya harus bilang, "Bu, tadi saya sudah periksa di daerah sana, Bu. Alhamdulillah tidak ada jentik nyamuk, Bu. Moga-moga saya tidak salah ya, tapi saya udah periksain semua deh, Bu. Nah, Ibu tolong lanjutkan ya ke wilayah lain di rumah ini. Nah, di sebelah sana, di lantai 2 apalagi, Bu. Kita nggak tahu, Bu. Kan tadi, saya bilang itu nyamuk bisa terbang 10 meter gitu. Jadi di lantai 2 jangan-jangan ada tuh, Bu. Tolong ya, Bu, ya." Udah tuh. Nah, untuk di titik ini ya, di kadar-kadar Jakarta yang awal, itu banyak yang protes. Wah, nanti mereka mempertanyakan, "Wah, kok cuma sedikit? Wah, kok cuma segitu aja? Nanti kita dianggapnya nggak kerja." Sama siapa? Ya sama puskesmas, entar dilaporin. "Kadernya cuma sebentar, periksanya cuma di satu pojok aja." Nah, saya bilang sama teman-teman puskesmas, nah makanya kita itu jangan, eee, buat kader meriksa-meriksa rumah, apalagi yang kerajinan. Jangan gitu, cuma sebagian aja. Jadi kalau terima laporan, oh kadernya cuma sebagian aja. Nah itu justru bagus. Asalkan dibilang, "Bu, saya tadi sanggupnya bisanya di sebagian ini ya Bu ya, hanya di sini saja, Ibu tolong teruskan." Kan banyak tuh kader-kader yang udah senior banget ya. Saya bilang, "Ya tambahkan aja, Bu, saya kan udah tua Bu, naik ke atas nggak bisa loh Bu, saya di lantai 1 aja ya. Sudah saya periksa aman, cuma lantai 2 ini Bu, saya khawatir ada. Tolong ya diperiksa." Itu namanya teknik
limpahkan tanggung jawab ke tuan rumah. Nah, sekarang dari situ baru kita buat rencana untuk pertemuan selanjutnya. Kan si kado-kado itu kan ketemunya seminggu sekali ya. Nah, bilang, "Bu, saya udah dulu ya, Bu, ya. Ya kapan-kapan kita ngobrol lagi deh, minggu depan nih kita ngobrol lagi ya." Ya, "Oke oke, Bu Kader." Ya udah, pamit gitu. Nah, sebenarnya itu sih yang jadi approach-nya, apa, Jumantik. Modelnya itu atau kegiatan itu jadi menginspirasi model ini pada akhirnya, gitu ya. Cuma di buku itu belum kelihatan bener model ininya, model yang 3.0 ini baru setelah, apa namanya, beberapa kali coba dengan obat gizi ya, baru ketahuan. Tapi prinsipnya sama seperti ini, ngobrol, akrab dulu, nyambung, verbal, nonverbal, pakai nama, cari simpul kalau ada waktu, persamaan, objek pujian, atau apapun yang bisa mengakrabkan, baru setelah itu ngobrol masalah. Kalau jembatannya sukar ya pakailah itu, "Udah dengar belum? Ngomong udah dengar belum kasus?" Terus pesan pertama keluar, DBD itu menipu. Terus pesan kedua pasti kebanyakan yang diminta, jelasin kenapa menipu, itu karena virusnya nyerang pipa dalam tubuh dan selanjutnya, ya. Terus mungkin ditambah-tambahin rasa takutnya dengan nyamuk yang mudah bertelur di air bersih walaupun sedikit juga entar bisa bertelur, bertelurnya bisa 5 kali semasa hidupnya yang 15 hari. Sekali bertelur misalnya bisa 100, jadi total 500, 1 nyamuk gitu ya. Tapi kemudian lanjut ke ngobrol solusi, yang menunjukkan mudahnya kita mencegah itu semua, mutus siklus hidup misalnya dengan PSN, atau ngomongin nyamuk Kolbachia, atau ngomongin tentang imunisasi DBD. Nah, setelah itu baru kita masuk ke pemeriksaan. Pemeriksaan itu hanya dilakukan di sebagian wilayah saja, tapi spesifik. Nah, setelah selesai kabarkan hasilnya gimana, limpahkan tanggung jawab ke tuan rumah, dan kemudian rencanakan buat ngobrol lagi entar minggu depannya, ya. Udah gitu, nanti bukunya moga-moga udah pada download deh. Di situ ada semua secara lebih detail. Nah, saya stop di sini dulu. Mbak Yesi silakan. Oke, terima kasih Pak Risang. Eh, nah, buat teman-teman tadi itu udah ada penjelasan dari Pak Risang ya. Jadi bagaimana alurnya supaya kita bisa melakukan edukasi soal DBD gitu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyain atau dikomentarin dari pemaparan tadi. Nah, ini ada Bu Weni udah angkat tangan. Silakan Bu Weni. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Risang dan Waalaikumsalam. iya, Bapak izin itu kalau kita nanti ketemunya sama kader-kader. Nah, terus mana kalau untuk kelompok seperti anak sekolah itu penekanannya di mana Pak untuk bisa diimplementasikan di sekolah? Makasih Pak Risang. Iya, Bu Weni. Nah, sekolah ini termasuk yang sering kita latih juga di, apa namanya, di Jakarta. Saya masih ingat kalau sekolah itu kita pernah buat ada sekolah bagus di Jakarta ya, saya baru pertama kali datang ke sana. Namanya High Scope, atau tahu nggak Mbak Yesi? Dokter Basra mungkin tahu tuh. Di dekat Citos ya. Iya, Oh, Cilandak, mhm. Cilandak, yang masuknya tuh berlapis. Wah, Hmm. ada lapisan penjagaan. Terus yang namanya SD misalnya aulanya segede gaban gitu ya. Nah, kita buat sesi di situ, pinjam tempat gitu ya. Yang datang dari mereka ada satu gurunya. Terus kemudian banyak SD-SD negeri gitu yang kumpul di situ. Nah, justru kalau sekolah tuh ya Bu ini ya, lebih gampang pakai metode KAP yang, biasa kita lakukan. Oh iya Itu Pak. yang apa namanya, yang, kelompok kelompok Mm, ya, iya. apa namanya, kalau modelnya saya kasih contoh ya buat yang guru. Itu ini apa namanya, permainan-permainan sederhana yang biasa.
Ternyata guru-guru pada senang. Guru-guru juga senang inilah apa namanya, ngedengerin, apa namanya, teknik-teknik juga, senang gitu ya. Hmm. Nah, jadi kalau kan main adu tepuk ya, adu tepuknya itu kok nggak muncul ya, adu tepuknya itu istilahnya entry point-nya dari, demam dan dering, demam, dering. Cuma entry point-nya gini, kalau kita bilang ke anak-anak ya, "Anak-anak, apa tandanya orang sakit?" Kan jawabannya banyak tuh, "Pusing, Iya. ini," entar pasti muncul demam. Ya demam adalah tanda orang sakit, ya. Terus kemudian setelah bahas sedikit, ya memang di hidup kita banyak tanda-tanda gitu ya untuk memandu perilaku kita. Kalau demam, ya kita harus periksa gitu ya. Nah coba kalau kita tandanya bangun pagi apa? Oh macam-macam kan, oh ayam ayam, keroyok kukuk ayam, oh iya. Kalau itu di desa gitu, kalau di kota ada nggak ayam? Oh udah jarang, pakai apa? Pakai waker. Waker itu apa? Bunyinya gimana? Itu berdering. Oh yaudah, sekarang kita main ya, demam dan dering. Demam itu tanda orang sakit. Mesti apa tadi kalau demam? Ke rumah sakit, puskesmas. Kalau dering apa? Oh dering itu tandanya orang harus bangun. Yuk, kita main kemudian Bu Eni itu, demam, Ah, dering, ya. Setelah main, baru masuk, tadi apa, demam tanda apa? Tanda sakit, kalau sakit mesti ngapain? Kalau demamnya turun tandanya apa? Sembuh, sudah bisa sekolah? Oh bisa. Tapi ada demam yang menipu, yang demamnya turun itu bukan tandanya sudah sembuh, malah tanda bahaya, tanda kritis yang bisa buat kita, wah, masuk ICU gara-gara penyakitnya makin berat. Jadi ada tuh demam yang menipu. Di situ kita masuk DBD ya. Jadi entry ya point-nya Pak. gitu, Bu Weni. Ah, Tapi iya Pak. sejauh yang saya perhatikan kalau di sekolah itu kelihatannya jauh lebih mudah ya karena biasalah kalau main-main kan anak suka gitu ya. Mm. Gitu Bu Weni, terima kasih ya. Iya baik, makasih Bapak pencerahannya. Terima kasih. Oke, selain Bu Weni, ada lagi yang lain teman-teman yang mau nanya atau komentar? Ini ada Pak Dini, ada Pak Hari, ada Bu Vivi, ada Kohan Pak juga. Risang, Pak Risang, Bu Vivi juga kali ya. Itu Pak Dini Hari tuh. Oh ya, Pak Hari, silakan Pak Hari. Terima kasih Kak Yesi. Mohon izin Pak Risang, ini kaitannya dengan edukasi DBD itu kalau semisal melalui daring, akan tetapi alurnya itu kira-kira apakah saya harus izin ke Dinkes atau ke Puskesmas itu karena saya kan dari pendidik ya mungkin kalau misalkan kolaborasi dengan puskesmas, kemudian izinnya kemana alurnya gitu loh, Kak Yesi. Mungkin dari kota lain bisa bisa memberikan solusi. Izin Misalkan dengan untuk edukasi siapa? Pak Hari? Edukasi misalkan siapa? ke masyarakat gitu loh, Pak. Atau mulai dari kader dulu mungkin ya, Pak Risang ya. Oh iya iya. Ayo itu mah bagusnya kolaborasi dengan puskesmas. Tapi kalau Puskesmas ya. misalnya mau wilayah spesifik ya, misalnya RW berapa, kelurahan apa, ya langsung aja ke Pak RW-nya juga nggak apa-apa itu. Ya Bu Vivi ya atau Bu Andros ya. Iya, Pak Risang izin. Kalau terkait edukasi DBD ini kan nanti sebenarnya bisa lintas sektor gitu. Nah, tapi memang apa ya kalau di tingkat kecamatan itu ada yang namanya
tim Pokjanal DBD. Nah, jadi mungkin nanti secara bersama-sama dengan tim Pokjanal itu nanti ketuanya kan Pak Camat dan seterusnya ke bawah ya. Nah, itu nanti bisa langsung actionnya sih kalau di tempat kami biasanya itu tiap 2 minggu sekali mereka itu keliling itu ke lokasi-lokasi yang mungkin lagi ada kasus-kasus DBD yang namanya Gertak PSN gitu, Gerakan Serentak PSN. Jadi itu sama-sama warga masyarakat, Pak Camatnya, Pak Dandimnya kadang ikut turun gitu, Pak Dandim, Pak Koramil, nah Pak Koramilnya itu sama kadang Pak Kapolseknya juga ikutan gitu. Nanti di sana ban-ban bekas yang nampung air hujan itu ya mereka buang airnya gitu, Pak Dini, Pak Risang. Jadi memang langsung action. Dan jadi memang mungkin kalau edukasi lebih banyak di teman-teman puskesmas sih, Pak Dini. Jadi untuk kader nanti mendampingi. Jadi mungkin yang teknik yang disampaikan Pak Risang hari ini nanti ini bisa kita apa namanya kita aplikasikan ataupun kita terapkan ke kader-kader ini. Tapi memang karena keterbatasan tenaga juga karena sekarang ini kan fokusnya CKG ya Pak Risang. Teman-teman puskesmas itu tuh kalau kita tanya alasannya pasti sibuk dengan CKG, 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 tenaganya habis gitu. Akhirnya ya untuk hal-hal yang lain itu agak tersampingkan seperti itu. Gitu mungkin sedikit Pak Risang. Siap, terima kasih Bu Vivi. Iya, Iya, aman-aman. terima kasih Bu Vivi. Nah, Pak Hari kalau boleh saran ya, sebetulnya Siap, Pak. kita yang utama itu kalau kita sifatnya lebih ke kunjungan rumah atau daring ya, bukan yang edukasi kelompok. Yang paling utama itu kita nguasain alur ceritanya. Karena itu kan ngandelin cerita ya. Gimana buat cerita yang orang itu merhatiin. Bagaimana buat cerita yang orang itu bisa mudah mencerna, membayangkan, tapi menggelitik dia untuk bertanya-tanya gitu. Jadi memang kita mesti kuatkan latih kemampuan bercerita kita gitu. Jadi ntar kalau Pak Hari ada waktu baca-baca bukunya, itu coba-coba dulu bercerita ke siswanya misalnya. Dapat nggak perhatian mereka? Jadi gini, kalau cerita itu kan bisa buat orang memperhatikan, itu kan karena menarik ya. Menarik itu bisa macam-macam dasarnya. Bisa karena ada info yang baru yang, oh, kok di luar seperti yang saya pahami ya? Atau yang penggambarannya menyeramkan gitu sampai bulu kuduknya naik gitu. Atau apa gitu. Nah itu kadang-kala kita harus latihan dulu tuh. Supaya nempel ceritanya, nanti kita bisa leluasa bercerita. Nah, ntar lama-lama ketemu formulanya. Oh, kalau udah, silahkan tuh. Bisa kemana-mana. Mau kelompok, mau kunjungan rumah, mau daring, mau apa. Lancar ntar. Gitu Pak Hari ya. Siap, Pak Krisang, nggih. Mungkin mulai dari apa tingkat RW dulu kali ya, Pak ya. Karena di lingkungan kami, lingkungan saya sendiri itu memang hanya sebatas PSN gitu, kayak pengecekan gitu, Pak Krisang. Untuk edukasi seperti itu malah belum pernah. Iya, iya. Boleh, boleh Pak. Cerita sama tangga, cerita sama keluarga, di lingkungan. Boleh tuh Pak. Supaya dapat dulu kita. Setelah pandai, lancar, kemana-mana gampang Pak Hari ya. Sip, sip. Terima kasih, Pak. Ini di kolom chat juga ada nih ceritanya Bu Antros. Gimana Bu Antros? Mau di-share sedikit? Itu sama aja Bu Yesi. Jadi kalau misalnya kita lagi berlatih belajar, kayaknya ke yang deket-deket aja dulu. Jadi untuk melatihkan alurnya kita bicara kan apa ya jembatan dari satu satu ngobrol ini ke ngobrol ini kan kita perlu latihkan gimana ya biar halus, biar otentik, biar nggak kita kayak kesannya jualan. Nah, kita mulai dari orang-orang yang deket-deket kita dulu aja mungkin. Nanti kalau udah bisa gandeng ke pembina wilayah di sekitar Pak Hari. Misalnya kalau di
SD tersebut kan ada petugas UKS-nya nih Pak Hari. Boleh nanti ngobrol-ngobrol sama petugas UKS-nya. Bu, yuk kita edukasi DBD ke anak sekolah, Bu. Nanti kalau misalnya ada yang nanya teori-teori, nanti Ibu yang bantu jawab ya. Itu mungkin bisa. Tapi untuk awal-awal kita ke yang deket-deket aja. Jadi kayak nggak perlu izin-izin dulu mungkin. Kalau misalnya ada arisan, ada ini kan kita nimbrung. Gitu kayaknya ya Bu Yesi. Siap Kak Andros, terima kasih Kak Andros. Oke. Pak, nambahin dikit ya Pak Hari, nanti kan saya lagi kemarin saya share ke Bu Andros ya apa namanya semacam draft-draftan gitu. Saya pernah nulis, cuma KP biasa sih, cuma saya tulis tuh dalam rangka untuk teman-teman SBH gitu. Coba saya cari dulu mana ini ya. Maksud saya adalah nanti kalau Pak Hari mau ikutan nulis-nulisnya ini belum jadi buku sih, masih agak jauh. Cuma kalau Pak Hari mau ikutan nulis nanti review-review silakan. Itu saya taruh di chat ya. Ini yang Siap buat Pak, siap. siswa gitu supaya bisa mengedukasi teman sebaya lah gitu. Sip, terima kasih. Silakan Mbak Yesi. Iya, ya benar tadi kata Pak Risang nih. Emang di KAP itu kayaknya kita mesti latihan dulu ya. Kayak tadi Pak Risang cerita waktu ngobrol akrab itu aja kan indikatornya itu adalah selain menghasilkan keakraban, tektokan, dan dia bertanya balik. Ini terkadang bagi saya kita ngerasa bahwa kita nanya melulu gitu. Iya emang sih warga menjawabnya dengan senang hati gitu ya. Tapi kalau saya pikir-pikir terkadang mereka nggak bertanya balik gitu loh. Jadi sebenarnya indikator di awal ngobrol akrab aja tuh kadang masih belum smooth gitu ya. Karena ternyata indikatornya ketika warga bertanya balik atau teman kita bicara dan dia bertanya balik, di situ justru baru jadi jembatan untuk kita bisa ngomong ke persoalan atau masalahnya gitu. Sehingga kita bisa masuk ke pesan uh, uh, pesan kuncinya gitu. Jadi benar ngobrol akrab itu di awal aja ternyata teknik itu harus dilancarkan gitu ya Pak Rizal. Sip, Mbak Yesi. Oke. Teman-teman ada yang lain yang mau bertanya lagi? Atau mungkin sharing pengalamannya? Pak Risang, Nah, eh, Pak Dokter Basra. teman-teman, Iya, Dok teman-teman, Pas. teman-teman, saya baru ingat Pak Risang ngomongin Wolbachia. Dulu kan sempat rame ya. Sekarang udah mulai implementasi kan. Ada pengalaman-pengalaman nggak ya yang Wolbachia itu ya? Cerita. Ada Jakarta Barat gagal. Oh gagal Pak. Lagi ditarik dulu, lagi dilihat dulu, terus Bandung gagal. Ini Gagal gagalnya lagi sih. apa, Pak? Gagal tuh dibuangin jentiknya gitu. Ya, secara ilmiah itu kan ada hitungannya. Jadi mereka itu nangkapin nyamuk kalau nggak salah ya, pakai alat, terus dihitung prosentase nyamuk yang berwolbachia berapa. Targetnya dalam sekian minggu itu 50% atau berapa gitu. Oh, Jadi berkembang. gagalnya udah di level situ apa hitungan nyamuk. Ya, walaupun di Jakarta kelihatannya. Oh, Semarang ya, Pak. Ya, Semarang satu ya. Pak Han Semarang gagal. Ya, Pak Han tahu lah. Ya, Pak Han ya. Pak Kenapa Han nih? cerita. Pak Kohan cerita Kohan. Oh, ceritain dong kenapa Semarang gagal nih Wolbachia. Iya. Mana Kohan lagi nggak bisa. Iya, Semarang kemarin juga diberitahu gagal. Jadi kalau di Bandung itu hanya satu RW yang lanjut, tapi cuma lanjut itunya pas monitoring embernya masih ada gitu, belum kelihatan sampai hasilnya populasi Halo, nyamuknya. Kohan. Ya, Kohan. Kohan lagi konser ya? Iya kayaknya. Gini, Sibuk. teman-teman kalau mau teman-teman ya, mau nggak gini? Saya tuh kan kemarin tuh sempat dikontak sama teman-teman yang buat Renstra. Jadi ada Renstra DBD. Cuma saya dulu ngerasa loh kok saya
ngajakin cuma apa ya, sebatas apa lo ya, basis tagline macam gitu. Terus saya bilang, "Saya ini bukunya deh, baca aja kalau mau, konsultannya UGM." Tapi maksud saya adalah kalau kita punya praktek-praktek, dengan model yang tadi, terus, hasilnya buat kita lumayan, eee, kita buat meeting aja sama mereka, tunjukin bahwa ini ada model nih KAP untuk edukasinya. Semua itu kan butuh edukasi pada akhirnya, imunisasinya lah, apa namanya, nyamuk Wolbachia-nya lah, PSN. Jadi bukan sekedar teknologi inovasi pemindahan bakteri Wolbachia ke nyamuk, bukan. Tapi dari sisi masyarakatnya gimana, itu belum siap. Nah, itu butuh metode, nih salah satu yang bisa kita tawarkan metode KAP. Mungkin kalau teman-teman tertarik boleh kita praktekkan dulu, terus kemudian kita undang aja teman-teman Kemenkes. Ya Dok Bas ya? Mm-mm. Ya, Ayo, boleh. Pak Risan, Dr. Nah tuh Pohan, Kak ayo. Eci dan teman-teman. Jadi di awal program ini memang saya sendiri nggak begitu yakin. Kenapa? Karena tidak ada waktu sosialisasi yang cukup. Hanya pada situ hanya diberi waktu sekali dua kali ketemu dengan warga di momen-momen mungkin kayak arisan, pengajian ya. Intinya itu tadi bahwa ini ada nyamuk nih yang dia bisa bertukar bakteri dengan AIDS, sehingga AIDS nanti tidak akan menghasilkan telur. Nah, lama-lamaan nanti di sini kan habis, dia nggak punya keturunan. Nah, cuma tahu itu saja. Nah, hal itu masih ditambah dengan waktu itu ada dari videonya Profesor apa yang katanya dari Bali itu. Nah, itu yang katanya marah-marah itu. Nah, saya juga tanya beberapa teman, saudara sepupu saya kan aktif di PKK di beberapa kelurahan di kota, termasuk tempat saya sendiri. Itu cuma petugas datang bawa kayak semacam ember atau kotak gitu ya, ada airnya, terus ditaruh aja di sudut-sudut rumah gitu. Nah, lama-lama yang punya rumah ini terganggu. Kenapa? Karena kan nyamuk itu berkembang dan tidak boleh dibunuh. Pertanyaannya adalah ketika nyamuk itu menggigit, ini Wolbachia tuh kan. Akhirnya warga jengkel karena makin lama makin banyak nyamuknya. Terus dipindahin lah kotak Wolbachia itu ke tempat yang jauh dari rumahnya sana, taruh di tepi-tepi sungai lah, di perempatan lah kayak gitu. Nah, akhirnya sampai sekarang akhirnya dihentikan programnya itu. Itu yang terjadi di tempat saya, Pak Risan dan teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Pak Han. Paham. Itu contoh edukasinya gak ada. Kalau di Jakarta sih masih mending sih. Jakarta masih mending pertemuan RT atau apa gitu. Tapi ya di masyarakatnya nggak ada edukasinya. Iya ya. Bandung Sorry banget. pertemuan besar. Ya RT-nya balik ngasih ember kayak gitu. Ya gitu. Ya itu pelajaran buat kita lah gitu, inovasi yang bagus itu belum tentu diterima secara otomatis, harus ada edukasinya gitu. Lanjutin nih kita ya ini ya DBD ya. Ya Dok Bas, Pahan ya teman-teman ya. Mm-mm. Ayo. Nah, silakan Mbak Yesi. Oke. Emang balik lagi ya kuncinya di edukasi, apalagi karakter masyarakat kita kan lebih ke emosinya ya yang mesti ini ya dimainkan gitu loh. Sehingga kalau emosinya udah ini baru mereka mau nerima secara rasionalnya dari intervensi kesehatan itu. Nah, baik, udah jam 10:02 nih. Teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan lagi atau gimana? Bungkus ya, pas jam Jam 10. 10. Cuma kalau boleh nanti minggu depan kita ngobrol, ntar ada ngobrol teman-teman ya, teman-teman sharing gitu.
Kasih waktu misalnya Mbak Yesi 30 menit, misalnya kalau saya sharing 15 menit aja lah cukup. Tuh. Baik, boleh Pak Risang. Nah, teman-teman, kalau hari ini sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, berarti kita tutup Zoom kita hari ini. Nah, minggu depan kita akan ada lagi. Tadi kata Pak Risang ya, jangan lupa nih yang nanti siapkan sharing-sharingnya supaya kita bisa ngobrol sama-sama. Belum ngisi absen ya, Mbak Lisi? Siapa yang belum ngisi absen, jangan lupa ngisi absen dulu. Tadi linknya udah diberikan Kak Lesti. Sudah Kak Yesi, Belum sudah. foto, Dok Bas. Oh, foto Dok Bas, sebentar ya. Ayo. Mukanya udah kucel-kucel nih. Ayo dihidupkan dulu kameranya. Oh enggak kucel, masih kelihatan ini kok semangat itu Dok. Iya, semangat. Semangat sehat ya. Sehat. Kucel. Kucel. Dokter Masak tertutup. Mbak, Sedikit cuma kepalanya terlihat. Mbak Lesti tuh lihat batiknya ada motif telur. Tuh. Hah? Telur dadar. Telur ceplok. Dok Bas yang motoin? Ya udah, ayo saya fotoin. Iya. Sebentar, Oke. Bu Ami baru masuk deh. Bu Ami baru masuk. Iya, Bu Ami datang foto aja ya. Foto doang. Mbak Ami lagi piknik itu Pak Risang. Oh, Bu Ami, buka kamera Bu Ami. Piknik dengan Bu Kader itu kayaknya tuh. Oh. Ponorogo ya. Ke Oh. Magetan kayaknya tuh Pak. Oh, Magetan. Mbak Lesti tadi jangan lihat kabur. statusnya. Udah Meria, Bu Lesti Mbak malah yuk. Anissa, Pak Kuswadi, Ayo, Bu itunya Haza, dibuka, Bu kameranya Hatimah. pada dibuka ya. Oke, saya izin foto ya kalau gitu. Ya. 1, 2, 3. Taruh di baru pada buka. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sip. Oke, Bu Ami terima baru masuk. Bu Ami kasih. baru masuk. Ya, Bu Ami baru masuk. Nanti 1, tuh. 2, 3. Oke, terima kasih. Terima Oke, kasih. terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Sampai ketemu Jangan lupa minggu yang Terima kasih depan. Risang dan tim. Thank you. Oke, izin pamit. Izin.